Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-kirami ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa fil hadis qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kataballahu maqadiral khaliq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alf sanah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama bagaimana memperkuat i'tiqad akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan selalu kita melantunkan salawat kepada beliau, maka insyaallah kita semua dan keluarga kita semua akan mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam hidup dan kehidupan kita ini, tidak selamanya kita tertawa, tidak selamanya kita tersenyum, tidak selamanya kita berbahagia, tidak selamanya kita bergembira. Tetapi ada kalanya kita bersedih, ada kalanya kita mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi itu semua adalah sudah menjadi skenario dari Allah Subhanahu wa taala, atau dengan istilah agamanya sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan hidup kita dari A sampai Z itu sudah tercatat di dalam takdir kita masing-masing. Dan Allah telah mencatat takdir kehidupan kita itu, bahkan semua makhluknya, 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan bumi dan langit ini. Sebagaimana tadi saya telah menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, kataballahu maqadiral khalaiq. Sesungguhnya Allah telah mencatat takdir-takdir makhluknya. Semua makhluk, manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan semua makhluk. Yang namanya makhluk itu adalah masiwallah, semua yang ada kecuali Allah, itu namanya makhluk. Jadi semua ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala sudah tercatat dan tertulis takdirnya sebelum Allah menciptakan bumi dan langit ini
50.000 tahun lamanya. Jadi 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan bumi dan langit, takdir makhluk-makhluk ini sudah tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hakikatnya tidak ada yang perlu kita cemaskan dalam kehidupan ini. Tidak ada yang perlu kita khawatirkan dalam kehidupan ini. Semuanya adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapatkan suatu kesenangan dan kebahagiaan, itu adalah atas rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, bukan atas kerja keras kita pada hakikatnya. Ketika ada orang menggapai suatu kesuksesan atau keberhasilan, itu bukan karena hebatnya kita, itu bukan karena pinternya kita, itu bukan karena cerdasnya kita, tapi itu semua atas karunia rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita mendapatkan suatu ujian dan cobaan, ketika kita mendapatkan kesedihan, ketika kita mendapatkan penderitaan, itu bukan karena Allah tidak sayang sama kita. Itu bukan karena Allah itu tidak cinta kepada kita. Justru Allah itu cinta dan sayang kepada kita. Karena itu Allah memberikan ujian dan cobaan kepada kita. Karena seringkali ketika diuji oleh Allah, ketika diberikan kesulitan, ketika diberikan penderitaan, lantas kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kadangkala kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadangkala kita memperbanyak solat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada lain tempat kita mengadu, tidak ada lain tempat kita mengeluh, tidak ada lain tempat kita memohon pertolongan, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada sebaik-baik pertolongan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Cukuplah Allah sebaik-baik tempat kita berserah diri. Cukuplah Allah sebaik-baik sebagai penolong kita. Cukuplah Allah sebaik-baik sebagai pelindung kita. Wala haula wala quwata illa billah. Dan tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan kita, kecuali itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kehidupan kita ini. Tidak ada lain caranya kita menghadapi ketika kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita pandai-pandai bersyukur atas nikmat itu dengan cara kita memanfaatkan nikmat itu hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberikan nikmat sehat, maka kesehatan kita itu adalah kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberikan nikmat rezeki, maka rezeki itu kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberikan nikmat ilmu, maka ilmu itu kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah hakikat cara kita bersyukur atas segala nikmat Allah. Dan ketika kita bersyukur atas semua nikmat Allah, maka janji Allah pasti nikmat itu akan ditambah. La in syakartum la azidannakum. Ketika engkau pandai bersyukur atas semua nikmatku, maka akan kutambah nikmat-nikmat itu kepadamu. Kalau kita bersyukur atas nikmat sehat, maka akan ditambah nikmat sehat itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bersyukur atas nikmat rezeki, maka akan ditambah nikmat rezeki itu oleh Allah. Ketika kita bersyukur atas nikmat ilmu, maka akan ditambah ilmu itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya,
ketika kita mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada lain caranya kita menghadapi ujian dan cobaan itu adalah dengan bersabar, ikhlas, ridha, menerima ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada ujian dan cobaan ini terjadi kecuali atas izin Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ma asaba min musibatin illa biiznillah." Tidak ada musibah itu terjadi kecuali atas izin Allah. Tidak ada orang yang bisa mencelakakan kita. Tidak ada orang yang bisa menjatuhkan kita. Tetapi itu semua adalah atas izin Allah. Bagaimanapun orang mau mencelakakan kita, ketika Allah menolong kita, maka tidak akan pernah terjadi kecelakaan itu. Bagaimanapun orang mau menyelamatkan kita, tapi ketika Allah memberikan ujian dan cobaan, tetap kita akan menjadi orang terjatuh. Itu semua adalah cara-cara Allah untuk memperbaiki kepribadian kita, supaya kita menjadi lebih dewasa, supaya kita menjadi orang-orang yang simpatik ketika melihat saudara-saudara kita mengalami suatu penderitaan dan cobaan. Semoga kita semua selalu mendapat bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang hebat, tidak ada manusia yang luar biasa. Semuanya itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Semua terjadi atas kodrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Semua terjadi atas ketentuan dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasyauna illa iyyasha, firman Allah, tidak bisa apapun yang kau inginkan kecuali semua itu atas keinginan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.